Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai internet security atau keamanan internet ataupun keamanan web. Di sini nanti kita akan melihat apa-apa langkah yang baiknya kita lakukan untuk menangani adanya ancaman pada web. Dan kita akan melihat juga pemahaman apa itu web, apa itu web server, dan apa itu web browser. Oke, di sini akan kita bahas terlebih dahulu pemahaman mengenai apa itu web, apa itu web browser, dan apa itu web server. Jadi untuk web, ini adalah mempresentasikan informasi dalam bentuk teks, ataupun gambar, maupun suara. Nah, ini dipresentasikannya dalam bentuk hypertext dan tentu bisa diakses oleh user dengan menggunakan satu software aplikasi atau perangkat lunak yang disebut dengan browser. Nah, web browser itu sendiri adalah satu program atau aplikasi yang digunakan oleh user untuk membuka satu halaman situs web. Kemudian ada web server, di mana web server ini merupakan satu perangkat lunak server yang fungsinya adalah menerima permintaan HTTP ataupun HTTPS dari sisi klien, lalu dia akan mengirimkan hasilnya dalam bentuk satu halaman web, ini biasanya bentuk dalam dokumen HTML. Untuk kegunaan dari web tentu bukan hanya sekedar untuk browsing, tetapi juga web ini fungsinya adalah melayani end user melalui satu antarmuka browser yang digunakan oleh user tersebut. Untuk komponen web menggunakan satu protokol keamanan dan layanan sehingga memberikan konten yang cukup aman yang dapat digunakan oleh end user. Nah, mengapa web juga perlu diamankan? Ini jika kita lihat dari sisi serangan hacker yang tentu akan sangat berdampak buruk bagi relasi bisnis, baik itu dari sisi bisnis to bisnis maupun bisnis to customer. Nah, di mana hacker ini tentu bisa dapat dengan mudah menyisipkan satu malware yang bekerja untuk mengambil satu data customer ataupun data klien. Lalu perlunya pengamanan dari sisi web, ini jika dilihat dari sudut pandang sistem, yaitu mengamankan server ini yang memberikan konten kepada user melalui web, dan juga mengamankan dari sisi transformasi informasi antara user dan server melalui web. Dan yang berikutnya adalah mengamankan komputer user dari serangan melalui koneksi web. Nah, lalu bagaimana penanganan ancaman pada web? Ini bisa kita lihat beberapa langkah-langkah atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penanganan ancaman yang mungkin terjadi pada web. Jadi yang pertama adalah mencegah user yang tidak sah untuk mengakses data sensitif. Nah, ini bisa dilakukan melalui autentikasi dan akses kontrol. Di mana autentikasi ini adalah mengidentifikasi user untuk menentukan apakah user atau orang ini memang orang yang berhak atau orang yang berwenang untuk mengakses satu data informasi. Berikutnya dari sisi akses kontrol, dia akan mengidentifikasi sumber daya yang membutuhkan perlindungan dan siapa saja yang memiliki akses kepada mereka. Untuk penanganan berikutnya adalah mencegah terjadinya penyerang dari maksud untuk mencuri data maupun informasi selama proses transmisi. Ini mencegah penyerang mencuri data selama transmisi bisa dilakukan dengan metode enkripsi. Nah, ini biasanya dengan menggunakan secure socket layer. Lalu mengumpulkan informasi user ID dari end user atau saat login. Ini biasanya bisa dilakukan melalui dialog atau interface browser
di mana pada saat membuka browser ini biasanya akan diminta satu informasi user ID. Ini mengacu pada username dan password di satu situs atau web tertentu. Lalu berikutnya adalah memindahkan informasi user ID ke server web. Nah, biasanya yang menggunakan kemungkinan terjadinya permindahan informasi user ID ke server web ini biasanya masih menggunakan HTTP, ini biasanya tidak secure, maupun menggunakan HTTPS dianjurkan. Ya, ini bisa melalui SSL. Berikutnya adalah verifikasi ID dan password, di mana ini menyimpan username, password, dan lain-lain yang bisa diatur dengan cara LDAP maupun RDBMS. Lalu memvalidasi atau mengecek di server web jika user ID dan password ini match dengan yang ada di satu sistem aplikasi. Berikutnya adalah menjaga autentikasi user sebelum memulai satu operasi pada satu situs HTTP dan selanjutnya. Nah, tentu ini adalah menjadi concern beberapa atau banyak pemilik website yang kurang memperhatikan keamanan website. Ya, karena mereka tentu masih menganggap bahwa perusahaannya yang masih kecil dan berpikiran bahwa tidak mungkin seorang hacker mau melirik atau menghack data perusahaan tersebut. Padahal hacker ini bisa menggunakan tools atau software otomatis yang dapat menemukan situs dengan masuk ke dalam celah-celah kelemahan dari satu situs tersebut. Baik, demikian untuk lebih lengkapnya dapat mempelajari materi mengenai internet web ini dari materi yang akan di-upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.